Halo semuanya, kami dari LPE KPZA akan membahas hasil tugas leadership kelompok kami. Pemimpin yang kami pilih di bidang industri adalah Elon Musk, bidang pemerintahan adalah Deddy Mulyadi, bidang seni kuliner adalah Chef Juna. Gaya kepemimpinan Elon Musk, khususnya saat ia memimpin Tesla sebagai CEO. Elon Musk sering disebut sebagai pemimpin level 1. Artinya, gaya kepemimpinannya banyak didasarkan pada otoritas jabatan. Orang-orang mengikuti dia bukan karena rasa hormat atau pengaruh pribadi, tapi karena dia punya kuasa. Contoh konkretnya, banyak beredar di media sosial. Salah satu yang cukup terkenal adalah instruksi keras yang ia berikan ke timnya. Elon Musk menyampaikan bahwa kalau dia sudah memberi perintah, para karyawan hanya punya 3 pilihan. Pertama, langsung laksanakan. Kedua, kalau ada yang salah atau tidak masuk akal, beri masukan secepatnya. Dan ketiga, kalau tidak bisa terima dua opsi, lebih baik mengundurkan diri. Sederhana, tapi tegas dan bisa dibilang menohok. Lebih dari itu, Elon Musk juga dikenal sebagai tidak segan-segan memecat karyawan yang dianggap tidak memberi kontribusi nyata bagi perusahaan. Dalam hal ini, dia lebih mementingkan hasil dan keuntungan perusahaan daripada kenyamanan atau perasaan karyawannya. Karena itulah, Elon Musk sering dianggap sebagai pemimpin yang fokus pada pencapaian hasil ketimbang hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Oke, Elon Musk sendiri dapat dikategorikan sebagai pemimpin level 1. Dikarenakan beliau mendapatkan jabatan kepemimpinannya hanya karena beliau menjabat, bukan karena seperti mendapat kepercayaan atau mendapatkan prestasi atau apa. Kepemimpinan dia di SpaceX dan Tesla yang merupakan perusahaan dia sendiri, karena kepemimpinan dia didapatkan dari perusahaan dia sendiri yang dia dirikan, bukan dari kepercayaan, prestasi, dan lain-lain, maka Elon Musk dapat dikategorikan sebagai pemimpin level 1. Deddy Mulyadi disebut sebagai pemimpin level 4 karena memiliki komitmen tinggi bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Ia memberikan contoh dan langsung turun ke lapangan, baik dalam menindaklanjuti kasus miras, perusahaan lingkungan, pelanggaran perizinan berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan, dan lainnya, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi pelanggarnya. Gaya kepemimpinannya tersebut mendorong pejabat lain untuk aktif dalam memimpin, bukan hanya duduk di balik kursi. Selain itu, ia juga membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu untuk membantu meningkatkan taraf hidup mereka yang diberikan dari hasil AdSense konten-konten Deddy Mulyadi yang diunggah di kanal YouTube-nya, sehingga lebih menghemat anggaran dan diharapkan dapat menjangkau skala luas. Jika Deddy Mulyadi diposisikan di level-level sebelumnya, maka gaya leadership yang dihasilkan menjadi berbeda. Misalnya, jika diposisikan sebagai level 3, maka leadership Deddy Mulyadi di pemerintahan hanya terbatas bagaimana mendorong sektor produksi dari UMKM dan usaha-usaha di wilayah Jawa Barat. Deddy Mulyadi mampu menyelesaikan permasalahan dan memiliki visi misi yang jelas, tetapi ketika berbicara pemerintahan, masalah silih berganti terus-menerus datang, dan jika tidak terbiasa dalam memimpin, maka yang bersangkutan tidak akan dapat membuat keputusan dengan cepat saat situasi mendesak. Jika diposisikan sebagai level 2, maka leadership Deddy Mulyadi hanya terbatas pada one man power karena semuanya dikerjakan sendiri. Sedangkan anak buahnya dibiarkan duduk bersantai dan bermalas-malasan. Hal tersebut menjadikan pemimpin yang seperti ini menjadi dieksploitasi dan terlalu lemah sehingga menjadi alat bagi keuntungan anak buahnya. Jika diposisikan sebagai level 1, maka leadership Deddy Mulyadi akan menjadi sangat-sangat otoriter, yang mana hal tersebut berbahaya mengingat Deddy Mulyadi bukanlah top of the head seperti presiden, sehingga besar potensi Deddy Mulyadi untuk membuat suatu kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintahan pusat. Meskipun demikian, melihat tipe Deddy Mulyadi yang langsung turun ke lapangan, maka dipastikan masyarakat Jawa Barat akan menaati kebijakan-kebijakannya dan tidak berani melanggar, meskipun tipe ketaatan masyarakat hanya mungkin sampai pada level compliance semata atau tidak berani, hanya karena takut diberikan sanksi. Chef Juna dikenal sebagai pemimpin level 3. Karena dalam dunia kuliner, Chef Juna tidak hanya mampu menghasilkan resep-resep ternama di bidang masakan Jepang dan Prancis, tetapi berperan sebagai ekspeditur bahwa setiap hidangan yang dihasilkan harus keluar dengan kondisi yang terbaik, sehingga terdapat standar yang ditentukannya, mengingat posisi Chef Juna sebagai executive chef dalam salah satu restorannya seperti Correlate. Sayangnya adalah, sebagai pemimpin yang mampu menghasilkan karya, bukan berarti dengan sendirinya mampu memimpin karya yang dibuatnya tersebut. Sebagaimana terbukti bahwa restoran Correlate hanya beroperasi selama 1 tahun sebelum kemudian bangkrut karena kurang peminat. Jika Chef Juna diposisikan di level-level sebelumnya, maka gaya leadership yang dihasilkan menjadi berbeda. Misalnya, jika diposisikan sebagai pemimpin level 2 dalam dunia kuliner, justru akan semakin berbahaya karena dunia kuliner secara khusus dalam produksinya tidak bisa serta-merta bersifat one man power. One man power dalam dunia kuliner secara khusus untuk kelas restoran akan susah. Sedangkan di level 1, Chef Juna lebih cocok sebagai head chef. Gaya otoriternya justru dibutuhkan untuk memastikan semua makanan keluar dengan cepat dan sempurna, walau terkadang keras pada tim. Kesimpulannya, Chef Juna unggul dalam produksi, tapi belum tentu siap memimpin usaha secara menyeluruh. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.